Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Sidang jemaah, Bapak, Ibu, hadirin, semoga Allah telah senantiasa merahmati kita. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di majelis ilmu kita di pembahasan tafsir Al-Quran, dan kita masih membahas surat Al-Fatihah. Dan di surat Al-Fatihah kita telah menyebutkan beberapa ayat yang semuanya masih berkaitan dengan haknya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Malik Yaumiddin, raja yang menguasai hari pembalasan. Nah, kita dulu pembahasan kita sampai di sini. Dan kita ini masih membahas tentang hanya Allah Ta'ala. Sehingga ketika kita membaca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah itu setengahnya milik Allah Ta'ala, setengahnya untuk kita. Jadi setengahnya itu hak Allah Ta'ala, setengahnya adalah haknya kita. Jadi ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, kita sedang memuji Allah Ta'ala. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu semuanya milik Allah Ta'ala. Setelah kita membaca Ihdinas siratal mustaqim, nah ini baru milik kita. Ini baru haknya kita. Jadi surat Al-Fatihah setengahnya milik Allah Ta'ala, setengahnya milik kita. Dan dulu pernah kita sebutkan, sidang jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa surat Al-Fatihah merupakan intisari Al-Quran 30 juz. Jadi Al-Quran 30 juz intisarinya di surat Al-Fatihah, sehingga surat Al-Fatihah dinamakan dengan Ummul Kitab, induk Al-Quran. Nah, jadi semua disarikan sama Allah Ta'ala, semuanya disadur, intisarinya Al-Quran semuanya di surat Al-Fatihah. Nah, itu surat Al-Fatihah itu hadiah yang Allah berikan kepada umat Islam, tidak pernah Allah berikan kepada umat yang lain. Allah memberikan kepada Nabi Muhammad hadiah dua, tidak pernah diberikan kepada selain Nabi Muhammad. Yang pertama surat Al-Fatihah, yang kedua dua surat terakhir surat Al-Baqarah. Itu hadiah yang Allah telah berikan khusus hanya untuk Nabi Muhammad. Sehingga surat Al-Fatihah itu hadiah. Umat-umat terdahulu yang punya surat Al-Fatihah. Sehingga Al-Quran 30 juz yang besar ini diringkas sama Allah Ta'ala di surat Al-Fatihah. Lah surat Al-Fatihah sendiri yang ada 7 ayat, intinya cuma 2. Intinya cuma 2. Sehingga kalau kita berada di sini berarti Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala, intinya cuma 2. Intinya cuma 2. Yang pertama, Allah ingin menyebutkan haknya Allah untuk hambanya. Yang kedua, Allah ingin menyebutkan haknya hamba untuk Allah Ta'ala. Jadi Al-Quran 30 juz diturunkan sama Allah Ta'ala, Allah ingin menjelaskan kepada hambanya haknya Allah itu apa. Haknya Allah itu apa. Setelah kita tahu haknya Allah dan kita tunaikan hak Allah, maka nanti Allah akan memberikan haknya kita.
Jadi ada haknya Allah, ada haknya manusia. Apa sih haknya Allah? Haknya Allah ini di surat yang akan kita bahas ini. Intisarinya di sini. Sehingga sampai banyak ulama mengatakan sirrul Quran. Intisari Al-Quran 30 juz saja cuma ini. Yaitu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Sehingga Al-Quran 30 juz diturunkan hanya pengen menjelaskan ibadah kepada Allah Ta'ala. Ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Jadi tujuannya itu, untuk itu. Karena haknya Allah itu. Nanti siapa yang bisa menjalankan ibadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia bisa jalankan ini, maka setelah itu kita minta sama Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Allah nanti akan ngasih kepada kita. Nah, jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang akan kita bahas ini merupakan intisari Al-Quran. Intisari Allah menurunkan Al-Quran tujuannya supaya orang itu tahu haknya Allah itu apa, haknya Tuhan itu apa. Tuhan itu hanya disembah, sehingga supaya hamba menyembah hanya kepada Allah Ta'ala. Nah, sehingga kita pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas ayat yang berikutnya, yaitu tentang masalah ibadah. Ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Mungkin ayat ini akan kita kupas juga di satu pertemuan, karena sangat indah sekali ayat ini. Mungkin kita akan bahas di beberapa pertemuan. Sedikit dulu kita bicara tentang kaidah bahasa Arab. Di kaidah bahasa Arab, nggak tahu kalau di bahasa Indonesia ada nggak ini ya. Iyyaka na'budu diterjemahkan di bahasa Indonesia itu hanya kepada Engkau kami beribadah. Jadi biasanya kalau kita baca terjemahan nanti terjemahan seperti ini, hanya kepada Engkau kami beribadah. Yang menjadi pertanyaan di sini, kalimat hanya ini dari mana? Munculnya kalimat hanya ini dari mana? Contohnya misalkan kita dulu pernah menyebutkan ya, di surat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin itu artinya segala puji. Yang menjadi pertanyaan, kalimat segala ini munculnya dari mana? Kok bisa muncul kalimat segala? Padahal tidak ada kalimat segala di situ kan. Langsung alhamdulillah. Kecuali kalau kita katakan kullul hamdilillah. Kul, nah itu semua, segala. Tapi kan tidak ada. Kalimatnya cuma alhamdulillah. Alhamdulillah pujian lillah kepada Allah Ta'ala. Tapi kenapa kok terjemahnya itu muncul kalimat segala puji? Nah, segalanya itu munculnya dari mana? Segalanya itu munculnya dari al, yang dinamakan dengan al istighraqiyah. Itu kaidah bahasa Arab seperti itu. Jadi al yang menunjukkan semua, sehingga akhirnya diterjemahkan dengan bahasa segala puji milik Allah Ta'ala. Nah di sini, ini coba perhatikan ini kaidah bahasa Arab. Kok bisa muncul kalimat hanya kepada Engkau kami beribadah? Hanya kepada Engkau. Kalimat hanya ini munculnya dari mana? Coba ya, ini kalau saya bertanya, ini kaidah bahasa Arab Indonesia dulu. Di bahasa Indonesia itu kan susunannya subjek, predikat, objek. Subjek, predikat, objek, SPO. Nah, susunannya seperti ini. Subjek, predikat, objek. Muhammad makan roti. Muhammad itu adalah subjek, makan itu predikat kata kerja, roti adalah objek. Nah, jadi susunannya seperti ini. Beda nanti susunan dengan bahasa Arab tidak. Kalau bahasa Arab tidak seperti itu. Bahasa Arab susunannya fi'il, fa'il, maf'ul. Fi'il, akala Muhammadun to'aman. Kalau diterjemahkan telak, akala makan, Muhammad Muhammad, to'aman makanan. Berarti terjemahnya telak, makan Muhammad makanan. Enak nggak bahasa ini? Makan Muhammad roti. Paham nggak gitu bahasa ini?
Nggak paham kita. Itu bukan kaidahnya kita. Uslub kalau susunan kata itu namanya uslub. Ini bukan uslubnya orang Indonesia. Orang Indonesia itu kalau terjemahkan dengan seperti ini, nggak paham kita. Maksud menerjemahkan makan Muhammad roti, ini apa maksudnya kan? Ya kita terjemahkan Muhammad makan roti, bukan makan Muhammad roti kan? Ya, jadi keliru. Nah, sehingga terjemahannya itu harus dipakai uslubnya kita. Sehingga walaupun bahasanya akala Muhammadun to'aman, ya terjemahannya dirubah, Muhammad makan makanan roti. Nah sekarang ini kaidah bahasa dulu ya, coba jadi ibu pahami ini. Ini indahnya bahasa Arab. Bahasa itu luar biasa. Nah itu kan sering saya katakan, kita itu nggak akan bisa mengetahui indahnya Al-Quran kalau kita nggak belajar bahasa Arab. Setelah kita belajar bahasa Arab baru tahu indahnya Quran itu di sini. Nah sekarang coba ya, ini saya mengungkapkan dua kalimat. Beda nggak? Yang pertama kalimat baku, subjek predikat objek. Subjek predikat objek. Nanti setelah itu nanti diganti. Kalimat bakunya itu bukan iya karena butuh. Kepada engkau kami beribadah. Aslinya kan nggak seperti itu. Aslinya kan na'buduka, kami beribadah kepada engkau. Karena susunannya itu harus subjek predikat objek. Lah di sini susunannya diganti, objeknya taruh di awal. Kepada engkau kami beribadah. Bisa dipahami ya Bapak dan Ibu ya. Nah sekarang ini coba saya tanya ya. Apa bedanya dua kalimat ini? Yang pertama, kami beribadah kepada engkau, subjek predikat objek. Dengan kalimat kepada engkau kami beribadah, ini kalau bahasa kita beda nggak? Antum yang kuliah ya. Bahasa kita sama nggak? Sama. Kami beribadah kepada engkau, kepada engkau kami beribadah. Yo sama saja, bola balik yo sama ini. Iya memang bahasa Indonesia itu nggak punya kaidah. Sayangnya di bahasa kita itu nggak punya kaidah. Sehingga mau dibola balik yo sama saja. Bahasa Indonesia itu seperti itu. Sedangkan di kaidah bahasa Arab tidak sama. Sehingga kenapa muncul namanya hanya itu dari sisi. Apa kaidahnya dalam bahasa Arab itu? Kaidahnya taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasan. Itu kaidah ada di bahasa Arab. Apa kaidahnya? Mengawalkan susunan kata yang aslinya di akhir, kok taruh di awal? Yufidul hasan, menunjukkan penyempitan, yaitu pengkhususan. Suatu kata yang aslinya di akhir karena objek, kok taruh di awal? Nah itu berarti menunjukkan hasan, penyempitan, pengkhususan. Setelah itu muncul namanya hanya. Sehingga kalau dalam bahasa Arab nggak sama susunan kami beribadah kepada engkau dengan kalimat kepada engkau kami beribadah, beda. Bedanya apa? Kalau kalimat yang pertama kami beribadah kepada engkau tidak ada pengkhususan, hanya kepada Allah. Yang penting kan kami beribadah kepada Allah Ta'ala, walaupun saya juga beribadah kepada berhala. Saya beribadah kepada Allah, saya juga beribadah kepada kuburan, saya beribadah kepada patung, keris, akik. Saya itu boleh mengatakan kami beribadah kepada Allah. Karena memang kami beribadah kepada Allah Ta'ala, walaupun kami juga beribadah kepada yang lain. Ini kalimat yang pertama. Sedangkan kalimat yang kedua, kepada engkau kami beribadah, itu ada pengkhususan. Hanya kepada Allah saya tidak mungkin menyembah selain Allah Ta'ala. Bisa difahami kenapa dia? Saya ulangi lagi ya, Jadi kalau susunan asli itu kan bahasa Arabnya aslinya na'buduka, atau kalau bahasa terjemahan kita kami beribadah kepada engkau.
Aslinya seperti ini. Karena di susunan uslubnya orang Indonesia, susunan itu subjek, predikat, objek. Subjeknya kami, predikatnya menyembah, kemudian objeknya kepada engkau. Susunannya aslinya seperti ini. Sama Allah susunannya diganti. Iya karena butuh, kepada engkau kami beribadah. Kepada engkau. Jadi objeknya taruh di awal. Yang aslinya objek itu di akhir. Tapi ditaruh awal sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab ada sebuah kaidah, sebuah kata yang aslinya taruh di akhir karena dia itu objek, kok taruh di awal, maka itu menunjukkan pengkhususan. Sehingga kalau ada pengkhususan berarti beda antara kalimat kami beribadah kepada engkau dengan kalimat kepada engkau kami beribadah. Beda. Bedanya di mana? Kalau kalimat yang pertama kami beribadah kepada engkau tidak mengharuskan mengkhususkan hanya kepada Allah Ta'ala saja. Yang penting dia itu ibadah sama Allah Ta'ala, walaupun dia juga ibadah kepada yang lain. Sedangkan ketika objeknya taruh di awal, hanya kepada engkau kami beribadah, maka menunjukkan bahwa ini khusus hanya untuk Allah ibadah. Saya itu ibadah hanya kepada Allah, nggak mungkin ibadah kepada yang lain. Sehingga kalimat itu saja, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu, susunannya diakhirkan, diganti, itu sudah maknanya sudah luar biasa. Sehingga akhirnya muncul terjemahan kita, hanya kepada engkau kami beribadah. Lah hanya ini di mana? Kok bisa muncul kalimat hanya? Hanya itu munculnya karena objeknya taruh di awal. Simple, bahasa Arab itu kayak gitu. Sehingga bahasa Arab itu tidak harus untuk kalimat-kalimat lagi. Susunannya dirubah, itu sudah menunjukkan. Nah itu biasanya terjemahan Indonesia itu lebih panjang daripada bahasa Arab. Coba ya bapak-bapak, kalau ibu-ibu kalau baca mushaf terjemahan, kan mesti mushaf terjemahan itu ada yang bahasa Arab, setelah itu terjemahannya. Coba ya dilihat susunan kata antara yang bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, mesti bahasa Arab itu lebih ringkas. Bahasa Indonesia itu panjang lebar kali, ada panjang lebar kali tinggi, panjang sekali bahasa Indonesia itu. Maknanya cuma satu. Kenapa? Karena memang susahnya bahasa Indonesia untuk memaksudkan. Jadi kalau bahasanya itu gini, kalau kita itu tahu bahasa Indonesia itu boros. Boros itu orang ngomong panjang, maknanya satu. Sedangkan bahasa Arab itu simple. Itu indahnya bahasa Arab. Kaidahnya itu luar biasa di bahasa Arab. Jadi itu tidak dimiliki di bahasa yang lain. Nah, oleh karena itu intinya di sini. Kenapa kok Allah Taala itu kok mengatakan iyyaka na'budu, kepada engkau kami beribadah, yufidul hasad. Karena Allah ingin mengkhususkan ibadah hanya milik Allah Taala. Sehingga jangan sampai ibadah itu diberikan kepada yang lain. Kenapa? Karena itu haknya Allah yang paling tinggi. Haknya Allah sebagai Tuhan yang menciptakan kita. Haknya apa? Tuhan itu disembah. Tuhan itu disembah. Maka jangan menyembah selain Allah Ta'ala. Itu dari kalimat iyyaka na'budu. Akhirnya muncullah nanti kalimat la ilaha illallah. Tiada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah Ta'ala. Itu diterjemahkan simpel sama Allah Ta'ala dalam kalimat iyyaka na'budu. Hanya kepada engkau kami beribadah. Nah, jadi intinya di sini bahwa ini ayat ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, intisari Al-Qur'an 30 juz ini. Sehingga Al-Qur'an diturunkan sama Allah Ta'ala itu tujuannya apa? Hanya ingin mengenalkan bagaimana cara ibadah. Bagaimana sih kita menyembah Allah Ta'ala. Sehingga Al-Qur'an diturunkan, Nabi dan Rasul diutus, Nabi dan Rasul diutus untuk itu saja. Nabi Muhammad diutus hanya mengenalkan ibadah. Mengenalkan ibadah. Rasulullah diutus bukan mengajari dunia. Bagaimana cara bikin roti, bagaimana cara nyangkul. Rasulullah datang tidak mengajarkan itu. Kenapa? Urusan dunia kita lebih paham. Maka itu Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham urusan dunia kalian. Terus ngapain Rasul diutus? Rasulullah diutus hanya untuk mengenalkan haknya Allah. Siapa sih Tuhan kita?
Oh, Tuhan kita itu Allah yang telah menciptakan kita dan semua. Kalau kita sudah tahu Allah itu Tuhan kita, terus apa haknya Allah Ta'ala? Allah harus disembah. Terus bagaimana cara menyembah? Oh, cara menyembahnya seperti ini. Maka datang Nabi untuk mengajarkan. Ada namanya sholat, puasa, rasa takut, harap, semua banyak sekali. Bahkan bukan hanya itu, Rasulullah praktekkan langsung bagaimana cara menyembah Allah Ta'ala. Sehingga sampai terkadang Rasul itu kalau sholat sampai belum naik mimbar, takbiratul ihram, setelah itu Rasul naik atas mimbar. Mimbarnya berdiri 3 kali, berdiri, kemudian nanti rukuk, kemudian i'tidal. Ketika mau sujud, karena mimbarnya nggak cukup untuk sujud, beliau turun ke bawah. Nanti duduk, kemudian sujud lagi, berdiri lagi, naik lagi ke atas mimbar. Rasul mengatakan, innama sunatu dzalika lita'ammubi. Saya kerjakan demikian sampai saya naik ke mimbar supaya kalian bisa melihat aku sholat dan kalian bisa mengikuti aku. Nah itu Rasul mengatakan, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu seperti kamu itu melihat aku sholat. Demikian juga Rasulullah berwudu sambil dicontohkan, mana tolong ambilkan 1 ember air. Rasulullah berwudu di depan para sahabat. Setelah itu Rasulullah mengatakan, siapa yang berwudu seperti wudu ini, ya saya contohkan. Kemudian sholat 2 rakaat, kemudian khusyuk sholatnya, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Rasul juga mengatakan, khudhu anni manasikakum, manasik haji kalian ambil dari saya. Sehingga para sahabat ketika haji bersama Rasulullah, perjalanan haji Rasulullah dari Madinah ke Mekah dipantau sama para sahabat, dilihat terus. Sehingga Rasul itu datang, Rasulullah hanya ingin mengajarkan bagaimana menunaikan haknya Allah Ta'ala. Ya, bagaimana cara menunaikan haknya Allah Ta'ala, yaitu haknya Allah itu untuk disembah. Sehingga Rasulullah datang untuk mengajarkan cara ibadah. Kenapa? Karena konsekuensi kalimat la ilaha illallah, kan kalimatnya itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah berkaitan dengan tujuan kita diciptakan. Muhammad Rasulullah berkaitan dengan cara sampai kepada tujuan kita diciptakan. Kita diciptakan untuk apa? Kita diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Sehingga kita ada untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Terus bagaimana cara supaya kita bisa ibadah? Maka ada syahadat yang kedua, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasulullah itu cara. La ilaha illallah tujuan kita diciptakan, yaitu untuk ibadah. Muhammad Rasulullah cara supaya kita bisa ibadah. Maka tidak akan bisa kita ibadah kalau kita tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Harus mengikuti beliau. Sehingga Nabi diutus, kitab suci diturunkan, tujuannya hanya ingin mengajarkan cara ibadah. Cara ibadah kita kepada Allah supaya benar. Kenapa? Karena tidak semua ibadah diterima sama Allah Ta'ala. Terkadang ada orang, dia pengen ibadah kepada Allah Ta'ala. Apakah pasti Allah menerimanya? Belum. Dan tidak main-main Allah menerima ibadah. Sehingga orang yang diterima ibadah itu ada kriterianya. Ibadah yang diterima oleh Allah itu ada kriterianya. Siapa yang tidak masuk kriteria ini, maka Allah akan tolak. Sehingga nanti di hari kiamat banyak sekali amal-amal ibadah yang dijadikan debu. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Allah telah berfirman, kami datangkan semua amal kebaikan yang dikerjakan oleh manusia, semuanya didatangkan semua. Ya, siapa saja yang menganggap itu kebaikan, silakan bawa sini. Maka nanti dibawa semua kebaikan-kebaikan. Maka nanti dipilih satu persatu. Oh, ini nggak masuk kriteria ini, hancurkan. Ini nggak masuk kriteria, hancurkan. Faja'alnahu haba'an mansura. Setelah itu kami hancurkan amal-amal yang tidak masuk kriteria. Jadi kayak kita itu supplier supermarket misalkan. Nanti ada kriterianya. Oh, barang yang masuk kayak gini, nggak masuk ya dibuang. Demikian juga Allah Ta'ala. Allah itu punya kriteria untuk menerima amal yang dianggap soleh. Nah itu nanti di hari kiamat, siapa orang yang paling rugi? Orang yang paling rugi adalah orang yang datang kepada Allah membawa amalan dia anggap ini amal baik. Pasti Allah menerima ini.
Rupanya amal itu tidak diterima sama Allah Ta'ala, hancurkan semua amalnya, orang itu rugi sekali. Nah itu Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Mau nggak kalian saya tunjukkan orang yang paling rugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Orang yang amalnya salah. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna, tapi dia merasa dirinya itu benar. Sehingga ada orang sholat, puasa, ada orang macam-macam lah itu, nganggap dirinya itu benar. Datang di hari kiamat bahwa amal-amal kebaikan ini yang dianggap baik, semuanya dihancurkan semua sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena tidak masuk kriteria. Sekarang kalau ditanya berarti kriterianya itu apa supaya Allah menerima amal kita? Dan itu tidak mudah. Nah itu karena diterimanya amal kita itu tidak mudah. Kalau bisa kita itu sering berdoa. Dan kalau bisa itu doanya pagi. Setiap pagi itu dititipkan doa. Doanya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Setelah itu tambah lagi ya Ustaz. Wa a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma'. Rasulullah membiasakan doa ini ketika subuh. Setelah sholat subuh, Rasulullah itu biasanya doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, Tuhanku, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena ada ilmu yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, rezeki yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Kenapa? Karena banyak amal yang tidak diterima sama Allah Ta'ala. Wa a'udzu bika min ilmin la yanfa', dan aku berlindung kepadamu Tuhanku dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena banyak sekali ilmu yang tidak bermanfaat. Min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang bisa khusyuk. Wa min nafsin la tashba', hawa nafsu yang tidak pernah puas. Wa min du'ain la yusma', dari doa yang tidak didengar. Kenapa? Karena rupanya banyak doa-doa kita yang tidak didengar sama Allah Ta'ala. Itu nanti doanya kalau bisa pagi hari. Setelah sholat subuh, pikir, selesai pikir, sebelum pulang, nah itu disempatkan baca doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Nah itu nanti baca doa ini. Oke, bersuara. Nah jadi kriterianya apa supaya Allah itu menerima ibadah kita? Karena kalau ibadah kita nggak diterima, rugi sekali kita ini. Kita pengen ibadah yang kita jalankan untuk Tuhan kita selama ini diterima sama Allah Ta'ala. Rupanya kriterianya tidak mudah. Apa sih kriterianya supaya amal kita diterima? 3. Syaratnya itu 3. Yang pertama, kitanya harus mukmin. Orang yang tidak beriman, amal soleh sebanyak apapun tidak diterima sama Allah Ta'ala. Jadi kalau ini dilihat pada orangnya, siapa yang beramal. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Ta'ala berfirman, Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Kalau orang tidak bertakwa, tidak mungkin diterima sama Allah Ta'ala. Jadi yang pertama, kriteria supaya amal kita diterima, yang pertama, orang yang beramal harus bertakwa, harus beriman. Enggak beriman enggak diterima sama Allah Ta'ala. Walaupun amalnya amal baik, selama yang beramal orang kafir tidak akan diterima sama sekali. Tapi kalau ditanya, tapi dibalas nggak kalau ada orang kafir berbuat kebaikan? Dibalas. Karena itu janji Allah Ta'ala. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang berbuat kebaikan walaupun cuma 1 dzarrah, dia akan mendapatkan balasan. Sehingga orang kafir kalau dia itu beramal dibalas nggak? Kalau beramal kebaikan dibalas. Allah tidak menghina. Sehingga orang kafir kalau dia itu sedekah, ada orang kafir baik, ada orang kafir yang membantu anak yatim, ada orang kafir yang memberikan harta untuk sosial. Banyak orang kafir itu baik-baik. Allah balas nggak kebaikan mereka? Allah balas. Tapi Allah balas cuma di dunia. Ditambahkan rezeki, tambahkan kesehatan.
Itu saja. Di hari kiamat ya diterima sama sekali. Di hari kiamat tidak ada amal itu sama sekali, tidak diterima sama Allah Ta'ala. Kenapa? Orangnya kafir. Karena orangnya tidak beriman. Nah itu zaman dulu ada orang namanya Ibnu Jada'an. Ibnu Jada'an itu kalau zaman dulu orang terkenal dengan dermawannya, yaitu Ibnu Abi Dar, keluarganya Ibnu Abi Dar. Saking dermawannya ya, dia itu kalau musim haji menyembelih ratusan unta, sampai masaknya itu, panci untuk masaknya itu besar sekali. Bahkan kalau ngambil dagingnya itu bawa tangga. Saking banyaknya daging dimasak dibagi untuk jamaah haji. Terkenal dengan dermawannya Pak ini. Ketika meninggal, Aisyah tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, apakah amalan orang ini, yaitu orang Arab terkenal dengan dermawannya ketika musim haji, tapi orang itu jahiliyah, apakah orang ini itu amalnya bermanfaat ya Rasulullah di hari kiamat? Rasulullah bilang, sama sekali di hari kiamat, cuma di dunia dibalas sama Allah Ta'ala. Jadi yang pertama syarat supaya amal kita diterima, yang pertama dia harus beriman, harus bertakwa. Yang kedua dia harus ikhlas. Ini berkaitan masalah tujuan. Kalau ini untuk siapa kita itu beramal. Nah ini konsekuensi dari kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Konsekuensinya ini, kalau kita membaca syahadat la ilaha illallah, konsekuensinya amal soleh kita hanya ditujukan kepada Allah Ta'ala. Dan itu juga konsekuensi dari kalimat iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Jangan ibadah karena jabatan, karena ingin mendapatkan jabatan. Apalagi di masa-masa seperti ini, orang ketika mau dipilih nyumbang untuk masjid, ketika nggak dipilih sumbangannya ditarik kembali. Sampai paving jalan saja dibalikkan dan dibongkar lagi sama, karena saya nggak dipilih kan. Sehingga itulah manusia, orang ibadah mati-matian tujuannya jabatan, tujuannya harta, wanita. Maka itu ibaratnya orang makan, ini maaf ya, ibaratnya ini diatur oleh ulama. Orang ibadah tujuannya untuk dunia, bagikan piring dan sendok emas, tapi yang dimakan kotoran binatang. Jadi apa maksudnya itu? Betapa mahalnya piring dan sendoknya, dan betapa jijiknya yang dimakan. Jadi sudah piringnya itu luar biasa ya, piringnya emas, sendoknya emas, tapi yang dimakan latung tangki, yang dimakan kotoran. Maksudnya apa? Orang ibadah itu mahal sekali ibadah, tapi digunakan untuk cara untuk mencari dunia. Betapa mahal ibadahnya, betapa hina dunianya. Sehingga dunia dan seisinya, harta tahta wanita itu tidak ada apa-apanya dengan akhirat. Kehidupan akhirat lebih mahal. Nah, kita ibadah itu tujuannya akhirat, bukan dunia. Kalau kita ibadah tujuannya dunia, itu kayak tadi, kita memiliki sarana yang mahal, tapi tujuannya untuk menggapai sesuatu yang hina. Sehingga kita itu ibadah tujuannya ke siapa? Ya. Dan itu nanti kelihatan di kita itu, sebenarnya kita itu tahu kita itu ibadah ikhlas atau tidak. Ibadah yang tidak ikhlas semuanya ditolak sama Allah Ta'ala. Allah tidak terima. Nah itu kenapa Allah Ta'ala berfirman wa yud'auna ila sujudi fala yastajibun. Jadi nanti di padang mahsyar Allah Ta'ala mengumumkan pengumuman, siapa yang dulu menyembah sesuatu ikuti sesembahan. Ada yang menyembah kuburan, ikuti kuburan. Ada yang menyembah keris, ikuti keris. Ada yang menyembah sapi, kerbau, ya ikuti kerbau. Ada yang apa saja. Tinggal orang Yahudi, orang Muslim, orang Kristen. Allah tanya sama orang Kristen, Yahudi, wah Yahudi, kenapa kamu enggak mengikuti sesembahan? Kan kami mengikuti anak Tuhan, mengikuti Allah Ta'ala. Kami sedang menunggu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pendusta. Kalian dulu menyembahnya Uzair, ikuti Uzair. Setelah itu Allah tanya, kamu permintaan terakhir apa?
Maka mereka mengatakan, haus Tuhanku, saya minta minuman. Dikasih Allah satu teguk, setelah itu diseret ke rakyat. Setelah itu orang Kristen bertanya, kenapa kalian masih di sini orang Kristen? Kan sudah ada pengumuman, ikuti sesembahan masing-masing. Orang Kristen mengatakan, kan kami nyembah Tuhan kami. Tuhan kamu siapa? Allah. Allah mengatakan, pendusta kalian. Dulu kalian menyembah Isa kan? Akhirnya apa permintaan terakhir kamu? Mereka mengatakan, kami pengen minum. Kasih minuman, setelah itu seret ke neraka jahanam. Tinggal orang yang beriman, orang muslim. Ketika mereka ditanya, siapa Tuhan kalian? Tuhan kami Allah. Oke, kalau seperti itu sujudlah kalian. Mereka disuruh sujud. Wa yud'auna ila sujud, mereka diminta sujud. Maka ketika mereka sujud, diminta sujud itu ada yang bisa tulang belakangnya itu bengkok, sujud bisa. Ada yang mau sujud nggak bisa, tulang belakangnya itu nggak bisa dibengkokkan. Jadi ketika tulangnya mau dimatikan itu nggak bisa. Akhirnya yang bisa sujud, berarti kalian dulu menyembah untuk saya. Sedangkan orang-orang yang tulangnya nggak bisa bengkok, Allah telah mengatakan, berarti kalian dulu menyembahnya bukan untuk saya. Kalian sholat untuk siapa? Kalian yang sedekah untuk siapa? Akhirnya dibongkar semua. Rupanya mereka sholat tujuannya supaya dipuji, mereka sedekah tujuannya supaya hartanya lancar, bisnisnya. Ada orang yang puasa niatnya supaya sehat. Macam-macam lah tujuannya ini. Akhirnya semuanya disuruh mengikuti tujuan mereka. Ada yang harta, jabatan, ujian, ikuti. Semuanya nanti dibawa ke neraka. Itu yang diterima itu sedikit sekali. Yang ikhlas itu, ya Allah, orang yang ikhlas itu sedikit sekali. Nah, jadi yang kedua, kriteria yang kedua, amal bisa diterima selama amal itu ikhlas untuk Allah Ta'ala. Kemudian ketiga, kriteria yang ketiga, amal itu tidak akan diterima kecuali harus mengikuti contohnya Rasulullah. Karena kita nggak bisa bikin cara sendiri dalam beribadah. Kalau kita mau ibadah sama Allah Ta'ala, Nabi Muhammad diutus untuk mengajarkan itu. Ikuti Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah. Sehingga kalau kita mau ibadah itu Rasulullah. Ini konsekuensi dari kalimat syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala. Konsekuensinya apa? Kalau saya meyakini Nabi Muhammad utusan Allah, maka jangan sampai kepada Allah, yaitu kita itu nggak boleh sampai kepada Allah kecuali lewat Rasulullah. Karena Rasulullah itu utusan. Maka tidak ada jalan menuju Allah kalau tanpa jalannya Nabi Muhammad. Kita nggak bisa bikin jalan sendiri. Bisa nggak kita bikin ibadah sendiri? Nggak bisa, dan nggak boleh diterima sama Allah Ta'ala. Oleh itu kata Imam Qayyim Allah Ta'ala mengatakan, kullu turuqi ilallahi masdudah. Semua pintu yang dikira pintu itu menyampaikan kepada Allah semuanya tertutup nantinya. Yaitu kita sudah jalan dari sini capek-capek sampai sana tutup, balik lagi. Semua jalan yang dibikin untuk menyampaikan kepada Allah semuanya buntu semua, kecuali jalan yang sudah dibuka sama Rasulullah. Hanya itu yang bisa menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Selain itu buntu semua. Nah itu kalau ada orang pengen sampai kepada Allah dengan jalan sendiri, dia bisa. Tanpa Rasulullah dia bisa. Seperti orang-orang sufi ya. Orang-orang sufi, tapi gak sama sufi yang ekstrim. Atau mereka itu mencetuskan namanya torikot. Torikot kan banyak sekali, macam-macam lah itu. Nah torikot itu apa? Coba ya kalau kita pahami ya. Torikot itu apa sih? Torikot itu jalan yang dikira bisa menuju kepada Allah tanpa jalannya Nabi. Sehingga memang gak nyambung dengan kita. Mereka ibadahnya punya cara sendiri. Zikirnya kalau masih tingkatan syariat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kayak kita. Ini kata mereka tingkatan syariat. Kalau sudah sampai tingkatan thariqat bukan la ilaha illallah, la ilaha, baru nanti illallah. Itu sudah sampai tingkatan thariqat. Nanti kalau naik lagi ke atas lagi namanya thariqat hakikat. Kalau hakikat sudah bukan la ilaha illallah zikirnya itu Allah. Kalau lebih tinggi lagi nanti sudah tamat dengan makrifat, zikirnya bukan Allah lagi, zikirnya huwa itu dia.
sehingga ngomongnya huwa. Nah, itu. Nanti terakhirnya bukan huwa hu kayak ini. Nanti sambil bergoyang, sambil joget, geleng-geleng kepala. Tujuannya untuk apa sekarang ini? Mereka itu kenapa kok goyang, joget seperti ini? Tujuannya supaya mereka mendapatkan tingkatan namanya sakar. Ini bahasa mereka loh, bahasa orang Sufia. Sakar itu apa? Mabuk. Kalau kita sakau lah, sakar. Yaitu sampai tingkatan mabuk. Kalau sudah sampai tingkatan mabuk, kata mereka, Allah menyatu dengan dirinya. Nah, jadi nanti orang gila mereka ini. Kalau sudah jadi orang gila, wali. Kalau sudah wali itu nggak sholat, nggak puasa, boleh berzina, boleh minum khamr, itu wali. Kalau sudah seperti ini sama mereka diagungkan. Apalagi sampai tingkatan wali majdzub. Wali majdzub itu luar biasa. Jadi wali majdzub itu apa? Wali yang menampakkan kegilaan. Orang gila dia gila. Karena mata kita mata syariat kata mereka ini. Sedangkan orang yang tahu kewalian, wah itu tuh wali hebat ini. Sehingga ada orang gila, tua, nggak pakai baju, wah sama mereka dimuliakan luar biasa. Pada orang gila merasa stres. Jadi mereka itu semakin stres orangnya, semakin diwalikan. Orang mereka itu. Kenapa kata mereka? Bahkan mata kalian syariat nggak nyanda, otak kalian itu nggak nyanda. Itu kata mereka. Lah kenapa kok mereka itu nggak mau mengikuti sunnahnya Rasulullah? Mereka anti dengan sunnah, nggak mau mengikuti sunnah. Sehingga mereka itu nggak sholat, mereka nggak puasa, mereka boleh berzina, boleh minum khamr. Mereka nggak butuh dan namanya Al-Quran Sunnah nggak butuh. Al-Quran Sunnah itu orang syariat, orang bodoh bagi mereka. Kata mereka, kami punya jalan sendiri menuju Tuhan kami. Jalannya apa? Thariqat. Sehingga kenapa thariqat itu disebutkan kepada pencetusnya? Thariqat ini, thariqat ini, thariqat ini. Siapa orang itu? Pencetusnya. Yang dia itu punya mimpi. Atau kalau bahasa kita namanya wangsit. Atau kalau dalam bahasa itu namanya ilmu laduni. Itu apa? Mereka punya jalan sendiri untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Gak mungkin. Nah itu kita katakan kullu turuqi ilallahi masdudah. Semua jalan yang dianggap bisa sampai kepada Allah semuanya terputus, semuanya buntu semua. Kecuali jalannya Rasulullah. Nah itu nanti orang-orang yang tidak ikuti Rasulullah nanti di hari kiamat, ketika nanti mereka masuk neraka jahanam, yang ada cuma penyesalan. Setelah itu nanti mereka mengatakan, Allah sebutkan di Al-Quran, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Jikalau saya dulu mengikuti jalannya Nabi dan Rasul. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Jikalau saya dulu tidak menjadikan si A sebagai panutan. Laqad adallani 'ani dzikri. Sungguh dia telah menyesatkan saya dari hidayah yang benar. Pada irja'ani, padahal dia sudah sampai saya, sudah datang pada saya. Cuma saya lebih mengikuti dia. Akhirnya saya tersesat. Sehingga nanti di akhir zaman seperti ini muncullah namanya du'atun ala abwabi jahannam. Banyak dai-dai, tokoh-tokoh agama, tetapi dia menyeret manusia ke neraka jahanam. Dan itu banyak. Dan itu Rasulullah yang mengatakan seperti itu, bahwa nanti di antara tanda hari kiamat akan muncul dai-dai, ya, ustaz-ustaz, kiai-kiai, habaib-habaib. Tetapi kalau kita ngikuti mereka, malah kita diseret ke neraka jahanam. Ya, bukan malah kita ke surga, diseret ke neraka jahanam. Kenapa? Karena mereka punya jalan sendiri katanya. Kita punya jalan sendiri untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita dapat vaksin. Kita itu dapat ilmu laduni. Akhirnya apa? Mereka nggak butuh Al-Quran dan Sunnah. Nah itu nanti mereka itu ya gerakannya mereka. Ya mereka itu nggak sholat, mereka nggak puasa. Bahkan mereka itu nggak sholat Jumat. Katanya sholat Jumatnya di Mekah. Ini tingkatan masih biasa sholat Jumat di Mekah mereka ini. Dan anehnya lagi banyak orang percaya. Goblok sekali kita ini. Memang sampai ada penelitian. Memang orang Indonesia ini mentalnya mental Buddha. Kita itu mudah sekali digobloki sama orang lain. Jadi orang-orang itu goblok-goblokin kita itu mudah. Datang orang menganggap dia wali, percaya semua kita ini. Walaupun ngibul semua, bahasanya itu ngibul semua. Kenapa? Karakternya orang Indonesia itu suka digituin. Dan itu karakter kita.
Coba misalkan ada orang ngomong katanya wali lah, ampuh bisa terbuang ini. Saya itu sholat Jumatnya di Mekah, banyak orang percaya. Padahal secara logika itu nggak mungkin. Orang kalau berangkat sekarang jam 12 Jumatan ya, jam 12 berangkat ke Mekah, di sana itu masih jam 8. Kan jalannya 4 jam. Kok goblok sekali orang percaya, wah ini lagi sholat Jumat di Mekah ini. Di Mekah sana itu masih jam 8 pagi, belum ada sholat Jumat kan ini. Sehingga goblok sekali, nggak mungkin gitu. Kalau mau sholat Jumat di sana, ini di sini jam 4, nah jam-jam segini tuh, nah di sana baru diadakan sholat Jumat. Jalannya 4 jam. Tapi percaya gitu. Bahkan sekarang yang lebih top lagi, sholatnya itu langsung di Sidratul Muntaha di langit 107. Jadi sholat Jumatnya bukan di Mekah lagi, sholat Jumatnya langsung di atas langit. Banyak orang percaya juga ya, orang Indonesia ini ya dikibuli. Sudah tahu pun masih seperti ini, sampai ada cerita ini. Cerita ini sebenarnya sama para ulama-ulama kita. Jadi ada orang miskin, dia itu sudah berusaha kerja nggak dapat kerja, minta-minta nggak dapat duit. Akhirnya dia itu punya keledai satu-satunya, tidak ada cara kecuali keledai sembelih dimakan. Bingung lagi dia setelah itu mau makan apa. Dapat vaksin, bikin kuburan. Wah rame nih, sukses ini kan ini. Akhirnya keledainya dikubur, bikin kuburan. Wah dia cerita-cerita sama orang kampung, wah ini kuburan wali nih, top ini walinya kali ini. Wah, akhirnya siapa yang masuk kuburan bayar. Rame, jadi orang kaya setelah itu. Setelah jadi orang kaya, dia menyesal. Saya telah menyesatkan satu kampung. Ini bukan kuburan wali, ini kuburan keledai. Akhirnya ketika sudah jadi orang kaya kan selesai, saya mau tobat sekarang ini. Akhirnya dia datang ke kampung. Kalian itu dulu saya tipu. Ini itu keledai. Gak percaya masalah. Oh enggak, ini wali. Oh saya kalau ke sana itu ada hebat, ada omongan kayak gini-gini, mustajab doa saya. Sudah gak dipedulikan lagi. Sehingga diingatkan, itu saya yang bikin. Dulu itu keledai saya makan. Gak percaya masalah. Ini wali. Semua wali nih semuanya. Walaupun diingatkan keledai sudah percaya lagi. Itulah manusia. Masalah kita seperti itu. Masalah kita seperti itu. Sehingga muncul kuburan-kuburan yang gak tahu dari mana itu kuburan muncul kan ini. Tempat yang dulu mungkin tong sampah jadi kuburan sekarang ini. Kuburan ramai setelah itu. Dan itulah sekarang itu. Seperti itu kita ini. Kenapa seperti itu? Karena kita itu nggak ngikutin jalannya Nabi. Coba kalau seandainya kita ikuti jalannya, selesai gitu. Kita akan sampai kepada Allah dengan jalan yang paling mudah. Tapi orang pun muter-muter jalannya, pengen cari jalan sendiri dan tidak akan bisa sampai kepada Allah tanpa jalannya para Nabi dan Rasul. Oleh karena itu di sini kalau kita perhatikan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini merupakan intisari haknya Allah Ta'ala yang wajib kita tunaikan. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang mengatur kita semua. Allah punya hak. Sebagaimana orang tua yang merawat kita sejak kita dalam kandungan sampai kita dilahirkan, orang tua kita yang luar biasa lah. Orang tua kita juga punya hak. Haknya apa? Kita wajib bakti kepada orang tua. Apalagi Allah Ta'ala. Allah haknya lebih tinggi daripada haknya orang tua. Sehingga apa? Allah yang berbuat baik kepada kita, Allah menciptakan kita, Allah ngasih rezeki kepada kita, Allah yang mengatur kita semua. Allah juga punya hak. Haknya Allah apa? Haknya Allah sembah. Allah disembah. Dan kita itu diciptakan tujuannya untuk itu. Kalau itu Rasulullah pernah tanya sama Mu'adz bin Jabal, "Wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, kamu tahu enggak hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba dan haknya hamba yang nanti Allah akan tunaikan? Maka Mu'adz mengatakan, "Wallahu rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul yang lebih tahu. Rasulullah berjalan lagi, Mu'adz itu diboncengkan waktu itu sama Rasulullah. Rasulullah tanya lagi, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, kamu tahu nggak haknya Allah yang wajib ditunaikan oleh hambanya dan haknya hamba yang nanti akan ditunaikan sama Allah Ta'ala?" Mu'adz mengatakan lagi, "Allah dan Rasulnya lebih tahu ya Rasulullah." Jalan lagi
lagi, tanya lagi sampai 3 kali. Wah, kamu tahu nggak hanya Allah yang wajib diberikan oleh hamba dan hanya hamba yang akan diberikan sama Allah Taala. Mu'adz pun mengatakan lagi, Allah dan Rasulnya lebih tahu ya Rasulullah. Setelah itu Rasulullah mengatakan, haqqullahi 'alal ibad. Haknya Allah yang wajib diberikan oleh hamba, ayya'buduhu wa la yusyriku bi syai'an. Bagaimana supaya hamba itu ibadah kepada Allah, jangan berbuat kesyirikan dengan menyembah kepada selain Allah Taala. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan haknya hamba yang bisa menunaikan haknya Allah, hamba yang bisa menyembah Allah Taala, nanti Allah akan memberikan haknya, yaitu apa? Alla yu'adziba man la yusyriku bi syai'an. Allah tidak akan mengazab orang itu di neraka jahanam. Kenapa? Karena dia sudah menunaikan haknya Allah Taala. Tapi siapa yang tidak bisa menunaikan haknya Allah akan diazab sama Allah Taala. Jadi kayak durhaka. Kayak kita punya orang tua yang dulu merawat kita, setelah kita dewasa kita nggak bisa bakti, akhirnya dicap sebagai orang durhaka. Demikian juga ada orang yang diciptakan sama Allah, dikasih rezeki sama Allah, dikasih semua sama Allah Taala, tidak bisa ibadah kepada Allah Taala, berarti dia orang bermaksiat kepada Allah Taala. Orang itu nanti layak untuk diazab sama Allah Taala. Sehingga intinya di sini ayat ini yang kita bahas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini sari Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan untuk menjelaskan ini. Nabi dan Rasul diutus untuk menjelaskan ini. Kenapa? Karena ini disari hanya Allah Taala. Allah itu hanya besar yang wajib kita tunaikan, yaitu apa? Ibadah. Kita diciptakan sama Allah Ta'ala tujuannya untuk ibadah. Bagaimana kita itu bisa menyembah hanya kepada Allah Ta'ala, jangan sampai malah menyembah kepada makhluk. Nah, terus bagaimana cara ibadah? Nah, ibadah kita nggak akan tahu caranya jika kita tidak mengikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus memang tujuannya untuk mencontohkan, mengajarkan bagaimana cara ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Nah itu alhamdulillah kita itu diberikan hidayah, kita sudah masuk Islam. Jadi kayak Islam itu kayak jalan kita sudah punya jalan masuk surga. Tapi ingat, untuk masuk surga itu butuh perangkat. Jalan kita sudah tahu jalannya, tapi kan kita butuh kendaraan. Seperti kita itu mau ke Jakarta, kita sudah tahu jalannya, tapi kalau kita mau jalan kaki nggak mungkin. Kita butuh kendaraan. Nah, kendaraannya itu apa? Ilmu, belajar. Sehingga setelah kita masuk Islam, alhamdulillah kita dapat hidayah. Setelah itu kita belajar Islam kita. Islam kita itu seperti apa? Nah itu Allah itu memerintahkan kepada kita untuk masuk Islam itu totalitas. Udkhulu fisilmi kafatan. Masuklah kalian ke Islam itu totalitas. Jangan kita itu Islam KTP. Sehingga nanti kalau masuk surga cuma KTP-nya masuk, karena yang Islam cuma KTP-nya saja. Orang KTP-nya Islam tapi sholat nggak pernah, puasa nggak pernah, ibadah nggak pernah kepada Allah Taala. Nah, berarti cuma KTP-nya saja. Kita itu kalau sudah masuk Islam totalitas, yaitu totalitas apa? Setelah kita masuk Islam, ya kita belajar Islam itu apa. Setelah kita tahu ilmunya, kita amalkan sekuat tenaga kita, yaitu semampu kita amalkan. Kenapa? Karena dengan inilah kita sampai kepada Tuhan kita. Tidak akan sampai kita kepada Allah Ta'ala kalau kita nggak ibadah. Tapi ibadah kita nggak akan diterima kalau kita itu nggak sesuai dengan contohnya Rasulullah. Tidak akan bisa kita tahu caranya ibadahnya Rasulullah kalau kita nggak belajar. Sehingga setelah kita masuk Islam, kita semuanya wajib belajar. Kita semuanya wajib belajar ngaji supaya kita mendapatkan ilmu, supaya kita bisa tahu bagaimana cara Rasulullah sholat, cara Rasulullah puasa, cara-cara Rasulullah. Setelah itu baru kita nanti berjuang untuk mengikuti beliau. Kalau kita berhasil mengikuti beliau, aman. Pasti nanti Allah Ta'ala akan memberikan petunjuk kepada kita. Ya mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Ini nanti insya Allah kita kupas di beberapa pertemuan. Kita masih menjelaskan iya karena butuh dari iya. Nanti kita pertemuan berikutnya insya Allah kita akan membahas tentang ibadah. Ibadah itu apa sih? Ibadah itu apa? Nah, ibadah apa? Nanti setelah itu kita akan masuk ke wa iyyaka nasta'in, isti'anah, minta pertolongan kepada Allah. Itu maksudnya apa? Nanti insya Allah kita kupas lebih panjangnya nanti di pertemuan berikutnya. Ya sampai sini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa difahami, bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.